Qala ila asdaqidaraini amin. Rubbama abbara anil maqami man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dhalika multabisun illa ala dhi basiratin. Rubbama abbara, kadang abbara mereka atau dia atau seseorang menyebut al-maqam anil maqam, tentang maqam. Man istashrafa alaihi, orang yang merindu dan mengharap untuk sampai kepada maqam tersebut. Ini ada Imam Abu Atha al-Sakandari menyebutkan abbaro, dari kemarin disebut ibarat. Nah, kita bicara tentang maqam dulu. Apa sih yang dimakom oleh Imam Ibn Atha al-Sakandari dengan maqamat? Al-maqam dan maqamat. Maqam ini adalah satu tahapan-tahapan yang sifatnya maknawi rohani. Tahapan-tahapan kemuliaan yang sifatnya hati. Tahapan kemuliaan di sini maqam ini ada macam, seperti maqam ridha dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, maqam tawakal, maqam cinta kepada Allah, maqam sabar. Itu loh, segala sesuatu kebaikan kemuliaan yang ada hubungannya dengan hati itu namanya maqamat. Maqamat. Nah, sekarang abbar. Di saat kita merenungi hikmah ini sepanjang perjalanan tadi dari Singkawang sampai sini, kita mikir, wah ini berat banget ini hikmah. Jadi ceritanya orang itu, cerita tentang makom itu ada dua model. Ini langsung yang tiba adalah ustadz, apalagi ngajar yang menjelaskan hikmah itu. Yang ngajar. Jadi orang abbaro bercerita tentang makom itu ada dua model. Yang pertama adalah man istashrafa. Istashraf itu adalah bukan orang yang sudah nyampe, mau merindukan. Istashrafa alaih. Istashraf menanti-nanti untuk bisa mendapatkannya. Jadi ada orang bercerita tentang ridho, bagaimana tentang ridho, tawakal, kesabaran, bagaimana kita bisa ikhlas, itu maqamat. Dan kita sering mendengar ustadz bercerita tentang ria, tentang sabar, tentang ikhlas, tentang tawakal. Dan kita pun juga sering bercerita, bahkan kita punya silsilah penyakit hati, begitu juga silsilah tentang akhlak mulia. Bagaimana kisah orang bercerita itu yang di mimbar-mimbar termasuk kami yang berbicara ini? Golongan mana ini? Yang pertama, yang disebut hanya dua. Yang tiga nggak masuk, maka yang pertama adalah orang berbicara tentang maqam, tentang hal-hal yang sifatnya maknawi, rohani, batini tadi, tentang kesabaran. Itu yang pertama adalah memang dia adalah orang yang rindu untuk mendapatkannya. Rindu untuk mendapatkannya, maka dia belajar menyampaikan, tapi dia istashraf. Ada kerinduan untuk mendapatkannya, tapi dia belum mendapatkannya. Kalau seandainya kami digolongkan yang ini masih lumayan, Masya Allah. Masih ada rindu. Golongan yang ini masih lumayan. Kalau seandainya kita benar bisa masuk golongan, tadi golongan nomor 2. Golongan nomor 2 ini, misalnya ada orang bicara tentang ridho, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang sabar, itu adalah dia belum punya itu semuanya. Belum mendapatkan itu semuanya, tapi dia pandai bercerita. Tapi dalam dirinya ada istishraf, kerinduan untuk mendapatkannya. Ada orang yang satu lagi, warubbama abbara anhu, ada orang yang mengungkapkan, bercerita tentang maqamat, tentang sabar, ibu, bapak, tentang sabar, itu begini keutamanya, ini, adalah man wasala ilaihi, memang orang yang telah sampai kepadanya. Wadhalika, yang demikian itu multabisun, tipis sekali, susah dibedakan. Kalau orang lagi ceramah ini, kita tidak bisa memahami benar, apakah yang berceramah itu adalah sudah sampai kepada maqam tersebut, atau hanya sekedar dia orang yang bercerita. Illa ala di basiratin, dan tidak akan bisa membedakan dengan sesungguhnya kecuali orang yang memang sudah terbuka di basiratin, terbuka mata hatinya. Ini nyambung bagi orang-orang yang telah menduduki kursi dakwah,
menapakkan kakinya di jalan juru dakwah. Seperti yang kami lakukan saat ini. Kalau kita dikatakan juru dakwah berat, apalagi seorang pembimbing berat, kita hanya menapakkan kaki kita di jalan mereka. Sehingga kita pakai baju seperti baju mereka. Kita belum seperti mereka. Kita ngomong gayanya para ustadz, tapi kita belum. Nah ini, jadi ada dua model manusia di saat berbicara tentang rohani, tentang ilmu hati, makom, tentang kesabaran tadi. Ada yang orang bercerita, yang pertama adalah orang yang bercerita tentang itu semuanya, tapi dia belum sampai. Belum sampai, tapi ada kerinduan. Yang kedua adalah, memang orang itu sudah sampai. Nah, ada pun yang satu yang disebutkan, disembunyikan. Nah ini loh yang banyak, dan mungkin sekali itu adalah kita, bukan mungkin. Ini yang ketiga apa? Orang ngomong cerita tentang penyakit hati cuman sebagai dongeng. Dia bicara tentang ria, dia adalah raja ria. Dia bicara tentang kedengkian, dia majelis kitab Ihya Ulumuddin, dia membaca bab ria dengan serius, dengki dengan serius. Tak taunya dia ustadz yang ngedengki dengan ustadz sebelah. Nah ini yang paling bahaya. Tidak disebut. Karena apa? Nggak masuk. Makanya nggak disebut oleh penatar zakat. Dibuang itu orang. Masa ustadz tetangganya itu maju lalu dia gelisah. Ini ustadz apa ini bicara tentang dengki? Berantem, ribut. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, Nasihuddin, macam-macam. Tapi remaja itu hanya dongeng. Nah ini dulu. Makanya tadi kita ngerenungi, wah ini sepertinya saya banyak dongeng nih. Saya banyak dongeng. Sabarnya depan orang. Mau marahnya karena kia ustadz aja, nggak enak. Masa saya ustadz marah-marah. Waduh, kalau nggak bisa buah habis tuh. Oh. Nah, baik. Yang satu dibuang sudah, nggak masuk di sini. Yang punya ibarat, sebenarnya ibarat, yang punya ungkapan-ungkapan kalimat hebat. Kemarin kan syaratnya, kalau ada orang ingin mengeluarkan ibarat, kalimat hendaknya adalah dengan dua syarat. Pertama, kalimat yang disampaikan benar, tidak ada satu hat, omongan ngaco nggak boleh, tidak dianggap. Yang kedua, dari hati yang rindu ingin menyampaikan kebenaran, ikhlas. Kalau terpenuhi dua syarat, maka kalimat yang diungkapkan itu baru benar. Kebohongan tidak ada di sini, guyonan tidak ada di sini. Jadi ini ibarat, maksudnya penceramah, ustadz, pembimbing kalau ingin menyampaikan ibarat harus dengan dua syarat. Sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi ini babnya ibarat. Nah, ternyata masih ditingkatkan lagi oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dipastikan lagi bahwa orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat seperti tersebut, bicara tentang maqam, ada dua model manusia. Yang ketiga tidak disebut. Pertama tadi, orang ngomong, dia belum sampai, tapi ada kerinduan di dalamnya. Dia pengen. Yang kedua adalah orang berbicara, tapi memang dia sudah sampai. Kemudian, kita tambahkan lagi bahwa memang urusan ilmu tentang makom sabar, makom tawakal, makom ridho. Ridho itu adalah rela dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Diuji dengan ujian, ternyata dia tetap saja sabar. Terlihat senyum di bibirnya. Wajahnya ceria. Diuji. Nah, orang yang kedua itu sudah wasol. Yang pertama tadi kan belum. Hanya dia menginginkan bicara tentang tawakal, tentang kesabaran. Dia belum sampai, tapi dia rindu. Ini masih lumayan baik. Nanti nyampe pada akhirnya. Tapi yang satu ini adalah telah nyampe. Nah, kita sekarang bicara tentang makom. Makomat itu ada dua model juga. Makom yang dibincangkan sebagai teori. Sekarang penulis-penulis tentang tasawuf hebat. Mungkin tidak sholat dia. Bahkan kita menemukan satu buku tasawuf ditulis oleh orang orientalis. Hanya dianggap sebagai satu disiplin ilmu yang sangat luar biasa untuk memahami tentang psikologi seseorang. Nggak ada hubungannya tentang kerinduan kepada Allah. Nggak masuk di sini. Jadi apa? Ada ilmu
Jadi ilmu makom mengenal tak makom itu ada yang sifatnya teori. Jadi kalau itu namanya sifatnya teori, namanya ilmu. Ilmu tasawuf, ilmu teori tasawuf. Seperti ilmu matematik. Anda menghitung angka sampai 10 miliar. Tidak harus Anda punya uang 10 miliar kan? Ya tidak. Anda bicara tentang seorang ilmu dalam ilmu handasah, ilmu arsitektur. Anda mengarang rumah tidak harus buat beneran. Teori, ilmu teori. Atau tasawuf punya makna teori, ada. Tapi tasawuf hakiki bukan itu, bukan ilmu bahkan, tapi tajribah, pengalaman pribadi seorang mursyid, seorang murabbi. Jadi itu luapan, seperti kami faidon dikatakan pada yang lalu. Jadi sebetulnya di saat dia bicara tentang kesabaran itu adalah luapan daripada kesabaran yang sudah ada pada dirinya sehingga memancar menjadi satu ungkapan tentang kesabaran. Nah itulah yang disebutkan ilmunya tembus ke hati orang. Tentang ketawakalan pun demikian. Bicara tentang kesabaran, memang berangkat dari dia sudah lama melatih dirinya untuk bisa sabar. Dia berusaha untuk melatih sabar. Jadi ini tajarib, bukan ilmu teori. Maka sebagian mengatakan masalah maqamat, ilmu membersihkan hati bukan ilmu. Tapi amal. Upaya, sehingga namanya ada mujahadah. Sehingga dengan mujahadah berusaha itu ada tangga-tangga makom sabar, makom tawakal, makom ridho. Itu terus berusaha, tidak ada hentinya. Ini Ibn Atha'ir sangat tadi ingin menghantarkan kita kepada kesadaran bahwasanya ilmu itu bukan ilmu teori. Tidak jaminan seorang anak yang di kelasnya ranking 1 kalau ditanya membersihkan hati hukumnya haram, caranya gini, dia bisa dapat 100 nilainya, tapi belum tentu dia mengamalkannya. Maka yang kami sampaikan selama ini ilmu teori itu semoga kita bisa mengamalkannya. Kita nyusun bagaimana membersihkan hati di saat kita punya kedengkian, bagaimana di saat kita punya dendam, itu ilmu teori itu. Selagi tidak kita mulai dengan berlatih kita, maka itu belum menjadi sebuah ilmu yang bukan menjadi ibarat, bukan menjadi satu makom yang telah ia capai. Tapi tadi hanya menceritakan tentang seorang soleh, pengalaman orang-orang soleh, orang-orang penyabar, orang-orang ahli tawakal, orang-orang yang punya kerinduan kepada Allah. Ini, jadi yang harus kita fahami dari hikmah Ibn Athaillah Sakandari ini adalah agar kita maka dia dibasiratin, ngerenung deh. Merenungilah kita ini bagian yang mana. Mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih penting dari ini semua, yaitu yang berkata, lalu saya ini bagaimana? Saya bukan guru. Berarti hikmah untuk siapa? Apakah untuk guru saja itu? Dijawab betul. Hikmah itu bukan untuk guru, tapi bukan untuk guru saja. Jadi hikmah ini memang dicambuk buat guru. Yang mengatakan diri seorang guru, pembimbing, mursyid, jangan sampai ungkapan-ungkapan yang disampaikannya tentang bahayanya dengki, bahayanya dendam, lalu bagaimana menumbuhkan cinta, bukan berasal dari rasa. Dan juga yang namanya ilmu tasawuf itu nggak akan punya artinya kalau belum masuk dzauq. Anda bercerita tentang manisnya es krim sampai satu jilid tentang manisnya nggak akan ada artinya kalau tidak kita masukkan ke mulutnya. Rasanya seperti itu. Ilmu teori nggak, jadi harus rasa. Maka lalu bagaimana kita sebagai seorang murid yang belajar? Dalam hal ini jauh lebih mudah. Tinggal kita bagaimana mengikuti bimbingan orang-orang yang telah menghantarkan orang yang sukses sampai kepada Allah. Sehingga dalam dunia tarbiyah kita ada namanya guru torekoh. Guru torekoh. Jadi guru torekoh kita sudah kayak mayit. Ini kan kamu hadiah tetanggamu. Suruh ngasih hadiah. Kok tahu aja saya lagi marahan dengan tetangga. Ini guru murabbi. Lah murabbi yang begini-gini yang sudah makom tadi, yang sudah wasol dia sampai. Bukan yang dongeng tadi. Bukan yang dongeng. Murabbi dongeng. Nah ini. Makanya harus segera sadar murabbi dongeng.
Paling tidak yuk kita merasa deh kita sekarang jadi murabi dongeng deh, dongeng. Setelah kita hanya sekedar tukang dongeng, yuk kita mulai melangkah. Mungkin ada yang di tempat lain tidak mengerti dongeng itu suka cerita. Malaysia dongeng apa tuh? Dongeng ada di Malaysia. Di Singapura dongeng kok cerita. Jadi cerita tentang bersihkan hati. Sebab ada orang jago diskusi tentang tasawuf sampai jam 4 malam, 4 pagi, nggak tahajudan, nggak sholat. Tasawuf kembali itu, tasawuf apa? Diskusi tentang maqamat. Hebat kalau diskusi. Sampai pagi, nggak ada sholat subuh berjamaah. Kayak gitu itu dongeng. Kalau bicara tentang tasawuf, hebat betul. Nggak begitu. Sebab tasawuf bukan ilmu seperti itu, tapi rasa. Tajribah, pengalaman seseorang di dalam bermujahadah. Sehingga mujahadah adalah ada kalau Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin ada aqabat, ada tahapan-tahapan tangga harus dititik. Makom itu harus tangga yang dititik dan dia ada rintangan-rintangan yang berat. Sampai melewati malam-malam dengan satu juz Al-Quran tidak akan berat baginya. Karena sudah teruji dia, sudah biasa. Tapi bagi yang belum biasa, lihat melakukan 2 rakaat di tengah malam, itu seperti rintangannya, seperti kita melewati jurang. Kan begitu, tapi sudah terbiasa, tahu jalannya. Rintangan oke, malam ngantuk, segantuk apapun, kerinduanku kepada Allah lebih besar daripada kantukku. Sholat sebentar, langsung selesai. Tetangganya marah kepada dia, tetangganya jahil kepada dia, tetangganya lalu nyembelih ayamnya dia. Baik, mungkin karena dia pengen makan ayam selama ini. Berarti yang salah. Saya sering ayam serang, saya baunya ke tetangga, saya orang ngasih. Tetangga gue pengen makan ayam, lalu nyembelih ayam saya. Sudahlah, besok saya kasih duit deh. Wah, itu dong hebat bener ini. Inilah sufi sesungguhnya. Tetangga pinjam duit gak balik, dicari susah. Mungkin karena memang dia nggak punya duit. Kata setan, nggak punya duit gimana? Tuh baru beli motor. Dasar kamu setan mau rusak saya. Terus bagaimana? Aku maafkan dia. Kasih hadiah. Allah. Kita dicaci malah kita memberikan hadiah. Kita di Allah, kita berikan hadiah. Itu loh tajribah. Itu loh pengalaman. Itu bagi murid. Guru lebih besar tanggung jawabnya. Maka guru itu ternyata harus terus mengasah. Mengasah di dalam diri. Sehingga sebagai para solehin itu tidak akan berani berbicara. Tapi jangan salah paham. Ini juga berbahaya juga kalau salah paham itu juga. Wah. Mereka itu tidak berani menyampaikan sesuatu kecuali sudah mengamalkannya. Tidak akan berani menyampaikan kecuali sudah mengamalkannya. Tapi ini jangan salah paham. Lalu nanti para ustadz-ustadz muda, waduh ini kacau nih sudah. Saya belum bisa ngamalin, mending nggak usah ceramah. Oh enggak, bukan begitu. Ini beda-beda, babnya beda. Supaya tidak salah paham. Artinya mereka itu tidak mendengar satu pesan dari firman Allah atau hadis Nabi atau fatwa ulama, kecuali berusaha untuk mengamalkannya. Jadi setelah diamalkan, baru nanti dia berani menyampaikannya. Ya, tapi jangan salah paham ini supaya tidak ditangkap sisi lain. Makanya harus kita waspada menyampaikan sesuatu. Kita sering ada orang, kenapa kamu tidak berjuang? Enggak, saya takut belum bisa mengamalkannya. Saya malu kalau saya harus ingat nasihatin orang, saya sendiri nggak benar. Nah ini bahaya. Imam Haddad mengingatkan nggak boleh begitu. Kalau kita belum baik, yuk kita berangkat baik bareng-bareng. Kita belum baik, makanya itulah waktu kita membaca kitabnya Imam Haddad itu nasihati. Kalau nasihati itu hendaknya jangan nasihati orang. Maka Imam Haddad rahimahullah ta'ala bagaimana kalau nasihati orang? Dia menjadikan dirinya adalah di barisan paling depan. Waktu mengatakan wa alaika ya akhi, bagimu wahai saudaraku, Imam Haddad mengatakan aku yang paling depan. Jadi kayak nasihati dirinya sendiri sambil nasihati orang lain. Para juru dakwah jangan ragu gara-gara omongan tadi, wah mau berdakwah, saya nggak mau berjuang. Ini mematikan semangat dakwah ini. Jadi kita sambil nasihati orang lain, ternyata kita menasihati diri kita sendiri. Dan memang hakikatnya memang telinga kita sebelum yang paling pertama mendengar sebelum orang lain. Karena telinga kita paling dekat dengan mulut kita. Baik, kembali kepada hikmah Ibn Atha al-Sakandari. Jadi untuk bagi muridin seperti kita sebagai murid, kita tinggal ngikuti petunjuk guru kita.
Dan ternyata ini lebih mudah sampai murid itu sampai. Makanya kita perlu dalam silsilah tarbiyah itu ada namanya guru mursyid. Mursyid itu adalah membimbing, penghantar, yang yursyiduna. Yursyid, mursyid, yang memberikan petunjuk. Jangan guru mudah. Maka syaratnya kalau kita punya guru harus sudah taslim, pasrah. Jangan suka membantah dengan guru dan sebagainya. Tapi guru siapa ini? Guru murabbi. Nah, guru murabbi itu bagaimana? Guru yang tadi, yang sebelum dia menyampaikan, memang dia adalah itu, tidak ada ibarat atau ungkapan yang disampaikan kecuali luapan daripada rasa di dalam hatinya. Atau pengalaman dalam dirinya. Lempok, tahu lempok ya? Lempok, ya. Di Pontianak saya harus ngomong lempok. Kalau saya pulang ke Jawa, lalu sudah cerita tentang enaknya lempok, Masya Allah, ajib, Masya Allah, enak. Enak betul. Orang pada percaya. Kalau ujung-ujungnya ternyata pertanyaan begini, ya pernah makan lempok? Kalau saya jawab enggak, ya bohong, ngomong saya nggak ada gunanya. Enggak pernah makan lempok. Kok langsung cerita enak itu? Kan berdosa begitu. Tentang Masya Allah, hati bersih, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Itu kan hanya cerita aja. Belum merasakan, ya kayak tadi cerita lempok. Maksudnya apa? Yuk kita semua berusaha. Yang telah menapakkan kakinya di jalan juru dakwah, ayo berusaha. Bagaimana agar kita sampai kepada orang yang wasal, bukan sekedar orang yang istishraf, merindu untuk sampai, tapi menjadi orang sampai. Terus diasah. Maka di saat pengasahannya terus tanpa henti, Allah sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang serius akan Allah kasih, maka nanti kita akan sampai. Di saat sampai mau tidak mau, ungkapannya adalah menjadi ungkapan yang akan bisa diterima oleh orang lain. Dari hati juga, dengan hati. Inikah yang terjadi pada ulama-ulama zaman dulu, lihat. Bersih hati mereka yang menjadikan ilmunya sampai kepada santri, biarpun ngajarnya setengah ngantuk-ngantuk itu kiai. Ngomongnya mungkin tidak jelas, nggak pakai sound gede-gedean, tapi jamaahnya tobat. Nah, itu karena sampai tembus ilmunya. Karena itu bukan sekedar ilmu di lisan, ia bukan dongeng, tapi setelah disahkan, diungkapkan, ayat ta'bir atau ibarat, di saat mereka bicara tentang maqamat, itu bukan sekedar dongeng, tapi dia menceritakan tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang disampaikan, maka itu murabbi yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, kesadaran, dan kemudahan untuk sampai kepada maqam kemuliaan, bersih hati, sabar, syukur, tawakal, cinta kepada kebaikan, dan cinta di antara kita karena Allah, dan Allah menjauhkan kita dari dengki dan benci serta dendam, dan semoga Allah muliakan kita, diri kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat.